Halo sobat internet, Cancer Alur Film. Kita jumpa lagi untuk membahas alur film yang ceritanya itu bikin gemas dan penasaran. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Return to the Blue Lagoon. Itulah itu yang dirilis pada tahun 1991. Film ini mengisahkan tentang dua bocil yang terdampar selama bertahun-tahun lamanya di pulau surga tropis Pasifik Selatan. Seiring waktu berjalan, mereka pun tumbuh menjadi orang dewasa tanpa bimbingan orang tua mereka, sehingga mereka sering melakukan kikuk-kikuk atau bermantap-mantap. Sampai lahirlah seorang bocil yang imut, dan mereka pun memutuskan untuk berkembang biak lagi dan menetap di pulau itu selamanya. Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, buat sobat semua udah pada ngopi-ngopi belum nih? Sambil menunggu kopi datang, sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya guys, agar sobat semua tidak ketinggalan alur film terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut saja ke alur filmnya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar menuju San Francisco dengan membawa penumpang dari Eropa. Dalam perjalanan mereka menemukan sebuah kapal kecil. Lalu mereka menghampiri dan memeriksa kapal itu. Dan ternyata di sana terdapat dua orang dewasa yang sudah tidak bernyawa lagi, alias Modding, dan satu anak laki-laki yang masih hidup. Mereka pun membawa anak itu dan memakamkan orang tuanya dengan cara ala bajak laut. Keesokan harinya sang kapten mengatakan kepada penumpang bernama Hargrave agar dia dan anaknya serta anak laki-laki yang baru ditemukan itu untuk turun dari kapal layar mereka dan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal kecil. Dikarenakan 4 orang ABK yang terjangkit virus kolera yang mematikan. Untung saja dia tidak terkena virus corona. Tetapi kalau dipikir-pikir, virus kolera dan virus corona sama-sama mematikannya itu. Tapi mungkin itu virusnya abang beradik mungkin ya. Dan dengan terpaksa akhirnya Hargrave dan anaknya serta penumpang lainnya bernama Mr. Carney menuruti kemauan kapten kapal itu. Berhari-hari mereka terombang-ambing di tengah lautan. Mereka belum juga menemukan daratan untuk menepi. Apalagi kondisi mereka sangat memprihatinkan karena kekurangan makanan dan minuman, sehingga membuat anak-anak itu selalu menangis kelaparan. Mr. Carney yang sangat terganggu berniat untuk membunuh anak-anak itu. Untungnya itu si Hargrave ini selalu melindungi mereka. Mr. Carney juga membatasi minuman untuk 4 orang agar dapat bertahan hidup. Hargrave yang sudah sangat muak akhirnya merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Mr. Carney. Demi menyelamatkan anak-anaknya, akhirnya si Hargrave ini membunuh Mr. Carney dengan memukulnya menggunakan sebuah kayu. Perjalanan mereka pun berlanjut, dan hari demi hari, entah sudah berapa lama mereka di kapal itu, sampai akhirnya Hargrave melihat sebuah pulau yang sangat indah, dan dia pun langsung menuju ke pulau itu. Setelah sampai di pulau itu si Hargrave pun membuat tempat istirahat sederhana dengan menggunakan layar dari kapal itu. Ngomong-ngomong, anak kandung Hargrave yang perempuan bernama Lily dan anak angkatnya itu diberi nama Richard. Jadi si Richard keluarnya itu. Di pulau itu mereka menemukan air tawar yang dapat mereka konsumsi, dan juga banyak tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan garung juga ada yang dapat mereka makan. Tetapi karena cuaca tidak bersahabat, hujan bercampur angin turun dan memporak-porandakan tenda milik mereka. Keesokan harinya si Hargrave mencari tempat yang lebih aman untuk ditempati. Dan setelah menelusuri pulau itu bolak-balik, mereka menemukan sebuah bangunan sederhana. Dan Richard sebetulnya mengenali rumah itu. Ternyata itu adalah rumahnya dulu. Mereka pun melanjutkan kehidupan di pulau yang indah itu dengan cara yang sangat sederhana.
Tak terasa kini Richard dan Lily tumbuh menjadi anak yang sangat periang. Lalu ketika mereka bertiga sedang mandi, Lily bertanya kepada ibunya, kenapa dia dan Richard berbeda. Sebelum Hagrid menjawab, Richard keburu bertanya. Dia mengatakan kenapa bagian bawah Lily seperti kerang menguncup. Hagrid pun menjawab kalau itu memang sudah takdir. Ketika mereka sampai di rumah, tiba-tiba atap mereka jebol karena tertimpa ranting pohon. Lantas mereka pun segera memperbaiki. Saat malam harinya, itu si Hagrid mengalami sakit batuk-batuk yang tak kunjung sembuh. Lily dan Richard sangat sedih dan mereka hanya dapat membantunya melalui doa. Dan kini hari demi hari keadaan si Hagrid semakin memburuk. Hagrid pun berpesan kepada mereka untuk saling melindungi satu sama lain. Lalu Hagrid mengajari cara menanamkan seseorang yang telah meninggal, serta tidak lupa menuliskan doa untuk dibacakan ketika waktu itu sudah tiba. Tak lama hari berlalu, itu si Hagrid pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hari demi hari sudah dilewati dan kini mereka tumbuh menjadi manusia dewasa tanpa bimbingan orang tuanya. Dan berketepatan hari itu adalah hari Paskah. Mereka membuat sebuah permainan untuk mencari sebuah telur yang telah mereka hias. Lalu mereka sembunyikan untuk dicari kembali. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Dalam perlombaan itu, si Lily lah yang memenangkan perlombaan itu dan si Richard harus memberi hadiah kepada si Lily. Lalu mereka pergi dengan menggunakan perahu untuk mencari sesuatu ke dalam laut. Dan ketika Richard kembali ke atas perahu, dia mendapatkan sebuah kerang yang di dalamnya terdapat mutiara. Lalu si Richard pun memberikan mutiara itu sebagai hadiah kemenangan Lily. Suatu hari ketika Richard sedang mencari ikan, dia bertemu dengan seekor ikan hiu. Lalu dia mendatangi ikan hiu itu untuk menangkapnya. Ini si Richard si Panggaron ini. Ikan hiu mau ditangkap. Tapi tak disangka ikan hiu itu malah mengejar Richard. Tetapi dengan kalian berenang cepat yang dimiliki, si Richard dapat selamat dari ikan hiu. Imalan si Panggaron. Suatu hari saat si Lily terbangun dari tidurnya, dia mendapati darah di kasurnya. Lalu dia teringat dengan perkataan ibunya bahwa ketika wanita sudah mengeluarkan darah dari guanya, itu menandakan kalau wanita itu sudah dewasa dan sudah bisa memiliki anak. Lily pun segera membersihkan darah itu, lalu memberitahukan kepada Richard. Pada suatu sore, ketika mereka sedang berenang di pantai, Richard mengatakan kepada Lily bahwa dia ingin menjadi suami istri. Dan Lily juga ternyata menginginkan hal yang sama dengan si Richard. Mereka pun sepakat untuk menikah dan saling berjanji satu sama lain di hadapan makam ibu mereka. Dan setelah mereka menikah, kehidupan mereka menjadi sangat mesra dan juga harmonis. Suatu hari ketika mereka sedang membuat kerajinan tangan, mereka kaget dengan adanya kemunculan sebuah kapal layar besar yang menuju ke pulau itu. Mereka bersembunyi seperti orang ketakutan di ramba-ramba. Ramba-ramba itu seperti semak-semak begitu. Lalu muncullah kapal kecil yang mengangkut 8 orang. Dan salah satu ABK-nya itu membawa senjata api yang sedang menuju ke pulau mereka. Lalu kapten yang bernama Jacob datang dan Richard pun menghampirinya. Sang kapten pun menjelaskan bahwa mereka sedang mencari air tawar untuk persediaan di kapal itu. Ternyata sang kapten membawa seorang gadis yang bernama Sylvia.
Dari penampilannya nampaknya gadis itu adalah seorang putri dari suatu kerajaan. Dan setelah mengobrol panjang lebar sampai beberapa kilometer, akhirnya kita si Richard dan Lily menceritakan kepada kapten dan gadis itu tentang kejadian di masa lalu yang pernah mereka hadapi. Lalu si Richard pun mengajak mereka untuk makan malam bersama. Sambil mengobrol, Richard mengatakan bahwa dia ingin sekali pergi ke kota dan mengikuti peradaban di sana. Besoknya Richard dan Lily diberikan pakaian. Karena tidak terbiasa, Richard pun meraba-balangan merasa kesusahan memakainya. Lalu saat malam harinya, itu Sylvia bertanya kepada mereka apa yang mereka biasa lakukan ketika pada malam hari. Si Richard menjawab mereka kadang menghitung bintang, menari, ataupun melakukan mantap-mantap. Lalu Richard dan Lily memperlihatkan tarian mereka kepada Sylvia. Sylvia mengatakan bahwa tarian yang mereka lakukan itu seperti anak kecil. Lalu Sylvia pun mengajak Richard menari bersama, menunjukkan cara berdansa yang benar. Lily yang merasa cemburu meninggalkan mereka berdua. Sudah ngambek itu kita si Lily ini. Biar nggak kalian merdansa sama perempuan lain. Keesokan harinya Lily berdandan dengan tujuan agar tampak lebih cantik. Karena Lily merasa bahwa itu Sylvia sangat cantik jika berdandan. Dan dia takut kalau si Richard mulai tergoda kepada Sylvia. Namun karena tidak terbiasa berdandan, yang terjadi malah wajah Lily tampak belepotan kayak ondel-ondel. Akhirnya Richard pun menyuruh Lily untuk membersihkan wajahnya. Dan Lily pun pergi mandi. Lalu si Richard pun pergi untuk mengajari Sylvia memancing karena sudah janji. Saat Lily yang sedang mandi ternyata sedang dipantau oleh seorang ABK yang sudah lama jablay alias jarang dibelai. Lily yang mengetahui itu pun merasa takut dan akhirnya lari sambil dikejar oleh ABK itu. Di sisi lain, Richard yang sedang mengajar Sylvia memancing, ternyata Sylvia pun mulai menyukai si Richard. Dan dia selalu menggoda dan minta dibuahin di atas kapal itu. Richard yang telah berjanji kepada Lily tak tergoda dengan ajakan Sylvia untuk bermantap-mantap dengannya. Lalu si Richard pergi kembali ke rumahnya dan meninggalkan itu Sylvia. Ternyata ABK yang mengejar Lily tadi sudah sampai di rumah mereka dan berusaha mencari mutiara yang dimiliki si Lily. Setelah ABK itu mendapatkan mutiara, kini dia ingin bermantap-mantap dengan si Lily. Untungnya si Richard tepat waktu sampai di rumah dan dapat menghentikan ABK itu, hingga adu jotos mereka pun tak dapat dihindarkan. Lalu sang kapten yang mengetahui itu pun memohon kepada mereka agar menghentikan perkelahian mereka. Namun si Jablay ini tidak mau mendengarnya dan ternyata kawannya pun terpukulnya. Richard yang tak sanggup melawan ABK itu memutuskan untuk berlari menuju laut karena dia ingat di sana ada ikan hiu ganas. Dengan kehebatannya berenang, Richard menjebak ABK itu di dalam air. Dan yang terjadi, ABK itu pun diserangkan hiu. Habis lalu dimakan ikan hiu. Dan di akhir film, Lily mengaku bahwa dia hamil karena merasa ada sesuatu yang bergerak di perutnya. Mereka pun memutuskan untuk tidak meninggalkan pulau itu dan hidup bersama dengan anak mereka selamanya di sana. Lalu berkembang biak lagi di sana mereka. Oke sobat Cancer, tak terasa pertemuan kita sekian dulu ya. Kita jumpa lagi dalam alur film lainnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Oke, thank you ya brother.